Jauh sebelum namanya disebut di layar televisi nasional, April sudah lebih dulu mengenal panggung. Bukan panggung megah dengan lampu sorot, melainkan trotoar panas dan sudut jalan yang tak pernah benar-benar ramah. Di tempat itulah suara April pertama kali diuji, bukan oleh juri, tetapi oleh kehidupan. Setiap lagu yang ia nyanyikan bukan sekedar hiburan, melainkan permohonan agar dunia mau berhenti sejenak mendengarkan. Kadang ada receh yang jatuh ke wadah kecilnya, kadang hanya angin yang berlalu. Namun di balik semua itu, April belajar satu hal penting. Bernyanyi bukan soal dipuji, tapi soal bertahan. Tak ada pengumuman lolos atau tidak, tak ada tepuk tangan meriah, hanya kesunyian yang mengajarkannya untuk terus berdiri. Dan dari jalanan itu, sebuah karakter vokal terbentuk, mentah, jujur, dan penuh luka yang belum pernah diceritakan ke siapapun. Menjadi pengamen bukanlah pilihan romantis seperti yang sering digambarkan. Bagi April, itu adalah konsekuensi dari keadaan. Setiap hari adalah pelajaran tentang penolakan. Banyak yang berlalu tanpa menoleh. Sebagian menatap sinis, dan tidak sedikit yang menganggap suaranya sebagai gangguan. Tapi justru di sanalah April belajar membaca manusia. Ia tahu kapan harus meninggikan nada untuk menarik perhatian, dan kapan harus merendahkan suara agar tidak diusir. Tanpa sadar, ia melatih insting bermusik yang tidak bisa dipelajari di ruang kelas. Lagu-lagu yang ia nyanyikan menyerap cerita orang-orang yang lewat, tentang lelah, harapan, dan kegagalan. Semua itu terekam dalam caranya menyanyi. Ketika kelak ia berdiri di panggung besar, emosi itu tidak dibuat-buat. Itu adalah hasil dari tahun-tahun bernyanyi di tempat yang tak pernah menjanjikan masa depan. Ada satu titik dalam hidup April, ketika bernyanyi di jalanan tak lagi cukup. Bukan karena ia tidak bersyukur, tapi karena mimpi yang perlahan tumbuh menjadi terlalu besar untuk ditahan. Keputusan mencoba audisi Dangdut Academy bukan langkah spontan. Ada rasa takut yang besar, takut ditertawakan, takut gagal, takut kembali pulang dengan tangan kosong. Bagi April, mendaftar ke ajang besar berarti mempertaruhkan identitas yang selama ini ia sembunyikan. Ia tahu, latar belakangnya bisa menjadi senjata, tapi juga bisa menjadi stigma. Namun, ia tetap melangkah. Di balik keberanian itu, ada satu tekad sederhana. Jika selama ini ia bisa bernyanyi untuk bertahan hidup, maka kali ini ia ingin bernyanyi untuk mengubah hidup. Dan langkah kecil itulah yang perlahan mengubah arah takdirnya. Saat pertama kali berdiri di panggung Dangdut Academy, April membawa lebih dari sekedar suara. Ia membawa masa lalu yang berat. Tatapan juri, kamera, dan penonton terasa seperti pengadilan terbuka. Tidak semua orang langsung percaya. Ada keraguan yang menggantung. Apakah pengamen jalanan bisa bersaing di panggung profesional? Namun begitu musik mengalun, sesuatu berubah. Suara April terdengar berbeda. Ada luka yang hidup di setiap bait. Ada kejujuran yang sulit dijelaskan dengan teknik semata. Beberapa juri terdiam, bukan karena kagum berlebihan, tapi karena merasakan sesuatu yang nyata. Di momen itu, April tidak sedang berkompetisi. Ia sedang membuka lembaran hidupnya sendiri. Satu nada demi satu nada. Lolos dari satu babak bukan berarti perjuangan April menjadi lebih ringan. Justru sebaliknya. Setiap kenaikan level membawa tekanan baru. Ekspektasi mulai tumbuh, dan cerita masa lalunya mulai menjadi bahan pembicaraan. Ada yang mengagumi, ada pula yang meragukan ketulusannya. April berada di tengah pusaran opini. Ia sadar, simpati bisa berubah menjadi beban jika tidak diimbangi kualitas. Maka ia bekerja lebih keras. Latihan panjang, evaluasi tanpa henti, dan ketakutan akan kegagalan terus menghantui. Namun ia tahu satu hal, ia sudah terlalu jauh untuk menyerah. Jalanan telah mengajarkannya bahwa berhenti bukan pilihan. Yang membedakan April dari peserta lain bukan sekadar latar belakang, tapi cara ia menghidupkan lagu. Setiap penampilannya terasa seperti pengakuan. Lagu sedih tidak terdengar dibuat-buat, lagu bahagia tidak terasa kosong. Banyak penonton yang tidak tahu detail masa lalunya, tapi tetap merasakan getaran emosional itu. Seolah-olah April menyanyikan sesuatu yang pernah mereka rasakan sendiri. Inilah kekuatan yang jarang dimiliki. Kemampuan membuat lagu terasa personal bagi siapapun yang mendengar.
Dan kekuatan inilah yang perlahan mengantarkannya ke posisi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketika nama April diumumkan masuk top 3, sorak-sorai terdengar. Tapi di balik senyum yang ia tampilkan, ada beban lama yang kembali muncul. Semakin tinggi ia melangkah, semakin besar ketakutan akan jatuh. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa menghapus semua simpati. Di fase ini, masa lalu yang dulu menjadi kekuatan, perlahan berubah menjadi tekanan. Publik berharap lebih. Media mulai mengangkat kisah hidupnya. Dan April kembali dihadapkan pada satu pertanyaan. Apakah ia akan dikenal karena kualitasnya atau hanya karena ceritanya? Tidak banyak yang tahu apa yang terjadi setelah lampu panggung dimatikan. Di balik kostum rapi dan riasan wajah, April sering menghabiskan malam dalam diam. Ia mengingat hari-hari ketika bernyanyi tanpa penonton setia, tanpa kamera, tanpa sorotan. Rasa takut kehilangan semua ini terus menghantuinya. Namun justru di kesunyian itulah ia menemukan kembali alasannya bernyanyi. Bukan demi gelar, bukan demi popularitas, tapi demi suara yang selama ini menyelamatkannya dari keputusasaan. Cerita April menyentuh banyak orang, dukungan mengalir deras, tapi bersamaan dengan itu, tuntutan juga meningkat. Publik ingin konsistensi, ingin pembuktian. Di dunia hiburan, simpati bisa cepat berubah menjadi kritik. April berjalan di atas garis tipis itu. Ia tidak boleh lengah. Ia harus terus bernyanyi dengan jujur, tanpa terjebak pada narasi yang dibentuk orang lain. Karena pada akhirnya, hanya suara dan ketulusan yang bisa menyelamatkannya. Perjalanan April bukan kisah instan tentang perubahan nasib. Ini adalah cerita tentang ketekunan, luka, dan keberanian untuk bermimpi di tengah keterbatasan. Dari jalanan yang sunyi hingga panggung Top 3 Dangdut Academy, setiap langkahnya adalah bukti bahwa mimpi tidak memilih latar belakang. Pertanyaannya kini, bukan apakah April pantas berada di sini, tapi apakah dunia siap melihat sejauh apa ia bisa melangkah. Karena jika suara yang lahir dari kesunyian bisa menggema sejauh ini, mungkin kisah April baru saja dimulai.